Hai, assalamualaikum, sahabat sehat. Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Ibu hamil selama kehamilan itu membutuhkan nutrisi yang baik supaya sehat, sehat bundanya, sehat juga babynya, dan juga baik selama masa kehamilan. Yang dikonsumsi itu adalah kalsium. Kekurangan kalsium itu tidak hanya berdampak pada ibu hamil, tetapi juga bisa mengganggu perkembangan janin yang sedang dikandung loh bun. Apa saja dampaknya kekurangan kalsium? Ayo kita bahas di video ini. Kekurangan kalsium atau disebut juga dengan defisiensi kalsium. Awalnya memang defisiensi kalsium ini tidak menunjukkan gejala apapun. Gejala umum yang muncul ketika kekurangan kalsium pada ibu hamil itu biasanya muncul setelah berlangsung agak lama. Gejalanya apa aja? Bisa kejang otot, mati rasa, kesemutan pada kaki dan tangan sampai ke wajah bun. Kemudian bisa menyebabkan gangguan kognitif, contohnya kebingungan, sulit konsentrasi. Kemudian halusinasi, kram otot, kuku lemah dan juga rapuh. Kemudian bunda sering juga lelah, serta bisa meningkatkan detak jantung. Bisa juga dinilai dari rambutnya itu sering rapuh, sering rontok, gigi ibu hamil juga mudah rusak. Selama kehamilan, kebutuhan kalsium harian itu sekitar 1200 mg dan juga akan naik nih sekitar 200 mg dibandingkan kebutuhan sebelum hamil. Ketika janin yang sedang dikandung oleh bunda ini tidak mendapatkan cukup kalsium, mereka akan mengambil kalsium dari tubuh ibu. Dan kalau memang terus dibiarkan, ibunya akan kekurangan kalsium dan juga akan merasakan berbagai gejala defisiensi kalsium. Ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko ibu hamil untuk mengalami kekurangan kalsium nih. Kondisi apa aja? Yang pertama, kondisi kekurangan vitamin D, sehingga proses penyerapan kalsium akan terganggu. Jadi kalsiumnya juga terganggu nih diserapnya. Kondisi kedua, kondisi medis tertentu. Contohnya yang mengalami gangguan ginjal, adanya peradangan pada pankreas yang akut, pankreatitis akut gitu ya. Itu bisa juga ya mengganggu proses penyerapan dari zat gizi kalsium ini. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi kafein, teh, kopi itu juga bisa mengganggu penyerapan kalsium. Yang keempat, kekurangan kalsium sejak sebelum hamil yang tidak disadari. Jadi bunda sebaiknya jangan salah pilih makanan, pilihlah pilihan makanan yang tepat. Kalsium ini memiliki fungsi yang bagus sekali untuk membentuk pembentukan tulang dan juga gigi janin. Dia juga bisa menjaga tulang dan gigi ini tetap kuat nih selama dan juga setelah kehamilan bagi bunda juga, nggak hanya bagi janin. Kalsium yang cukup di dalam tubuh itu juga bisa mengoptimalkan fungsi saraf, fungsi otot, fungsi pembuluh darah, dan juga enzim hingga ke hormon. Kalau kekurangan kalsium sama kehamilan, itu bisa banget ya bunda ya meningkatkan berbagai macam resiko. Resiko apa? Resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Resiko bayinya lahir prematur, itu juga bisa. Tentunya bisa menyebabkan osteoporosis pada ibu, karena kan janin ngambil kalsium dari ibu nih. Dan juga bisa mempengaruhi berat badan janin yang lahir. Bisa rendah nih berat badannya. Bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, hiperparatiroidisme pada bayi yang baru lahir, itu juga bisa bun. Sebaiknya kalsium ini harus dikonsumsi dan juga cukup dikonsumsi. Dan juga penyerapannya harus sempurna ya bun ya. Gimana cara mengatasi kekurangan kalsium pada saat hamil dok? Ada nih beberapa tipsnya. Coba deh, yang pertama bunda rutin berjemur. Vitamin D itu memiliki peranan yang penting dalam proses penyerapan kalsium di dalam tubuh. Semakin efektif penyerapan kalsium, maka semakin kecil pula resiko terjadinya atau kondisi kekurangan kalsiumnya. Cara yang paling mudah untuk memperoleh vitamin D adalah dengan berjemur di pagi hari. Karena vitamin D ini kan tidak diproduksi tubuh. Dan juga waktu yang paling aman untuk berjemur adalah sebelum jam 10 pagi. Paling lama berapa lama? Sekitar 15 menit itu udah cukup bun. Yang kedua, coba deh atur menu makanan. Jadi diatur nih beberapa sumber makanan yang mengandung kalsium dan juga aman bagi ibu hamil. Contohnya,
makan kacang, biji-bijian, atau mengkonsumsi sayuran yang berdaun hijau ya bun, seperti sawi, brokoli, ataupun kangkung. Ikan-ikan juga, ikan sarden, ikan salmon kalau ada gitu, dan berbagai macam ikan juga boleh bun. Para bunda juga boleh ya konsumsi susu dan juga produk olahannya, entah itu yogurt, keju, atau kalau yang suka sarapan oatmeal itu juga bagus banget. Kalau memang mau konsumsi susu selama hamil, inget ya, konsumsi susu yang udah dipasteurisasi atau minum susu sapi, susu kedelai, dan jangan lupa juga selain minum susu, konsumsi juga air putihnya yang cukup. Yang ketiga, tentunya bisa ditambahkan melalui suplemen. Bunda bisa ya konsumsi suplemen untuk menjadi salah satu solusi kekurangan kalsium selama kehamilan. Dosis harian suplemen kalsium itu akan diberikan bagi ibu hamil, itu kira-kira 1,5 sampai 2 gram per harinya. Atau Bunda boleh nih konsultasi dulu ke dokter untuk menyesuaikan kebutuhan suplemen kalsium yang dibutuhkan. Yang keempat, terapkan gaya hidup sehat. Rutin olahraga untuk menjaga kekuatan otot dan tulang. Hindari makanan atau minuman yang mengganggu penyerapan kalsium. Contohnya soda, kopi, dan juga teh. Bunda juga harus istirahat yang cukup ya. Penuhilah kebutuhan gizi harian selama kehamilan bun. Ingat, selain kalsium juga banyak sekali ya zat gizi yang harus dibutuhkan, harus dipenuhi oleh bunda selama kehamilan. Supaya janinnya sehat, bundanya juga sehat. Stay happy, stay positif ya bun ya. Semoga lancar kehamilannya, lancar persalinannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya di subscribe di channel saya, Dr. WSP, dan juga semua media sosial saya. Kalau punya pertanyaan silahkan di komen ya bun. Wassalamualaikum.